Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Hanif Zaki. Jadi di lanjutan serial video kali ini saya akan membahas tentang ADC, Analog to Digital Converter. Jadi ADC adalah sebuah inputan di mana inputannya itu akan menghasilkan nilai berkisar antara 0 sampai dengan 1023. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke project yang pertama. Jadi di sini yang perlu disiapkan adalah LCD 16x2, multi 7 segmen, kemudian virtual terminal, kemudian LED, resistor, tidak lupa menggunakan IC I2C, dan juga untuk ADC-nya di sini menggunakan potentiometer. Kemudian lanjut ke scriptnya atau ke kode programnya. Di sini menggunakan library Liquid Crystal I2C, kemudian masing-masing pin dikenalkan disesuaikan dengan yang terhubung ke Arduino-nya. Oke, selanjutnya pengalamatan IC-nya. Di sini karena semua nilai dari A0, A1 dan A2 adalah high, jadi yang digunakan di sini adalah 0 kali 27. Kemudian selanjutnya adalah LCD-nya itu 16,2. Kemudian didefinisikan nilai sensor yang didapat adalah 0 terlebih dahulu, kemudian didefinisikan juga current digit untuk menentukan outputan angka di sini sesuai dengan inputan dari potensio yang diberikan. Oke, selanjutnya masing-masing segmen dari multi 7 segmen diberikan output. Kemudian pin potensio karena merupakan inputan, maka di sininya adalah input. Sedangkan untuk pin LED karena berupa outputan, maka juga output. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan di serial virtual terminalnya, maka diberikan serial begin. Kemudian untuk menampilkan di LCD-nya, LCD begin untuk menyalakan. Kemudian di sini diberikan display mati untuk mematikan semua display LCD. Kemudian di sini adalah interrupt dari multi 7 segmen. Tujuannya adalah supaya masing-masing dari digit, karena di sini ada 4 digit, itu bisa menampilkan 4 angka yang berbeda, jadi tidak sama. Kemudian selanjutnya di bagian looping atau perulangan, nilai sensor yang didapat adalah hasil dari analog grid pin potensio. Kemudian LCD clear untuk membersihkan layar LCD, kemudian set kursor 0,0, kemudian di print untuk menghasilkan output tulisan nilai potensio di bagian LCD-nya, kemudian set kursor 0,1 untuk menampilkan tulisan di LCD juga, namun di barisan keduanya. Dan di sini diisi dengan nilai sensor. Nilai sensor didapat dari hasil pembacaan dari pin potensio menggunakan fungsi analog grid. Kemudian selanjutnya diberikan delay untuk nilai sensornya. Di sini bila mana LED high, maka delaynya adalah sesuai dengan nilai sensornya. Kemudian bila mana LED-nya itu low atau mati, maka diberikan delay sesuai dengan nilai sensornya. Jadi maksudnya adalah bila mana semakin kecil inputannya, maka delaynya itu akan semakin cepat sesuai dengan inputannya. Jadi lampu akan berkedip cepat. Sedangkan bila mana semakin tinggi inputannya, maka delay yang diberikan juga semakin tinggi. Jadi LED akan menyala lebih lama. Kemudian di sini diberikan fungsi tampil angka untuk mengenalkan masing-masing segmen, yaitu pin A, pin B, pin C, pin D, pin E, pin F, pin G sesuai dengan angkanya, yaitu 0 sampai dengan 9. Karena di sini menggunakan multi 7 segmen yang common anode, untuk bernilai 1 atau high, maka dia itu harus di low. Selanjutnya adalah
fungsi dari display mati. Di sini display mati adalah untuk mematikan terlebih dahulu pin D1, pin D2, pin D3 dan pin D4. Maka di sini diberikan nilai low. Setelah selesai, kita ekspor dan kita coba inputkan ke Arduino-nya. Oke, maka kita play. Oke, di sini terbaca nilai potensio 31 di virtual terminal, kemudian di LCD-nya juga terdeteksi nilai potensionya adalah 31. Begitu pula di multi 7 segmennya juga terbaca 31. Jika kita naikkan, maka virtual terminal, LCD dan multi 7 segmen juga akan berubah sesuai dengan input yang diberikan. Coba kita turunkan untuk melihat kedap-kedip LED-nya. Bila angka semakin kecil yang diberikan oleh inputan, maka LED akan berkedip cepat. Dan bila mana inputannya itu dinaikkan, diberi nilai maksimum yaitu 1023, maka LED akan berkedip lama. Jadi waktu untuk menyalanya itu lebih lama. Kemudian untuk selanjutnya ada sedikit modifikasi, yaitu di bagian scriptingnya atau kodenya. Untuk yang kedua ini, yaitu di sini diubah. Jadi bila mana inputannya semakin rendah, maka LED akan menyala redup, dan bila mana inputan yang diberikan semakin tinggi, maka LED akan menyala semakin terang. Jadi yang perlu dimodifikasi adalah di bagian loopingnya. Karena untuk membuat nyala dari sebuah LED yang berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lain, maka harus menggunakan pin PWM. Pin PWM itu yang ada tanda seperti ini. Jadi pin PWM itu outputnya tidak hanya 0 dan 1, tapi 0 sampai 255. Jadi di sini perlu diatur ulang atau ditata ulang sehingga nilai dari inputan di sini dapat sebanding dengan nilai output dari PWM. Karena di sini minimumnya 0 dan maksimumnya adalah 1023, maka harus di mapping atau disejajarkan atau disebandingkan dengan PWM yang hanya berkisar antara 0 sampai 255. Jadi diberikan analog write untuk memetakan inputannya, analog write pin LED dari sebuah LED-nya, kemudian di map sesuai dengan nilai sensor yang diberikan. Di sini nilai sensor minimumnya 0 dan maksimumnya adalah 1023 karena potensiometer. Kemudian selanjutnya adalah nilai minimum dari PWM dan selanjutnya adalah nilai maksimum dari PWM yaitu 255. Kemudian baru diberikan delay sebesar 200. Untuk LED-nya tidak perlu diberikan nilai high dan low karena LED posisinya adalah menyala sesuai dengan pemetaan dari inputan potensiometer itu sendiri. Mari kita coba. Hampir sama seperti sebelumnya, cuma yang sedikit berbeda adalah di bagian LED-nya. Kita fokus di bagian LED-nya karena ini nilainya maksimum, maka dia semakin terang. Kemudian kita turunkan, maka dia akan semakin redup. Kita naikkan kembali, maka dia akan semakin terang. Oke, kemudian selanjutnya project yang ketiga adalah untuk menyalakan LED, di mana jika inputannya itu makin rendah, maka jumlah LED yang nyala akan makin sedikit. Begitupun sebaliknya, bila semakin tinggi nilai yang diberikan oleh potensio, maka LED yang menyala juga akan semakin banyak. Lanjut ke bagian scriptingnya atau kode programnya. Terlebih dahulu dikenalkan terlebih dahulu masing-masing pinnya. Kemudian juga diberikan nilai sensornya dan juga map value-nya untuk mapping dari inputan ke banyaknya LED yang akan dinyalakan. Kemudian di sini diatur mana yang input dan mana yang output. Untuk inputnya itu adalah pin potensio karena memberikan inputan, kemudian yang outputnya adalah semua dari LED-nya. Kemudian di bagian looping disimpan terlebih dahulu nilai dari sensor potensionya di variabel nilai sensor. Kemudian diberikan mapping untuk memberikan pemetaan dari nilai sensor ke
masing-masing LED. Di sini nilai minimum 0, kemudian maksimumnya 1023. Kemudian minimum dari LED yang nyala adalah 1 dan maksimumnya adalah 5. Kemudian diberi kondisi switch map value diberikan 5 kondisi. Karena di sini case pertama, karena di sini yang paling rendah, maka yang akan nyala hanya satu lampu, yaitu lampu merah. Kemudian di case kedua, maka yang akan nyala berarti adalah 2 lampu, warna merah dan oranye. Begitupun semakin tinggi, maka lampu yang nyala juga akan semakin banyak. Di mana terakhir di case 5, maka semua lampu akan dinyalakan. Di ekspor dan tidak lupa diinputkan ke Arduino-nya. Oke, karena nilainya maksimum, maka lampu yang menyala adalah semuanya. Bila diturunkan, maka lampu akan berkurang jumlahnya yang menyala. Oke, sampai di posisi 0, maka lampu yang nyala hanya 1 buah. Oke, kemudian lanjut kita ke project yang terakhir. Jadi di sini nanti dari inputan potensionya akan ditampilkan di LCD bila mana buttonnya itu ditekan. Bila buttonnya tidak ditekan, maka di sini akan tampil Anda tidak memiliki akses dan akan ada alarm dari buzzernya. Oke, kita lanjut di bagian script codingnya. Jadi sama seperti sebelumnya, dikenalkan dulu masing-masing pin, yaitu pin potensio, pin button, kemudian pin buzzer. Kemudian setelah itu pengalamatan liquid crystal I2C-nya. Kemudian diberikan nilai 0 untuk nilai sensor. Kemudian di bagian setup kita nyalakan LCD dan LCD begin. Kemudian diberikan mana yang input dan output. Di sini yang input adalah nilai sensor karena itu berupa inputan potensiometer. Kemudian untuk pin button diberikan input pull up, jadi button akan bernilai high atau bernilai 1 apabila dia statusnya low. Kemudian pin buzzernya itu sebagai output karena akan menghasilkan suara. Kemudian supaya bergerak ke kiri maka diberikan LCD dot scroll display left. Kemudian di bagian looping disimpan nilai sensornya berupa pembacaan analog read dari pin potensio. Kemudian setelah itu diberikan kondisi. Jika pin button atau button yang dipencet itu kondisinya high karena menggunakan input pull up, maka di sini ditulis low. Jika pin buttonnya itu ditekan, maka akan dilakukan clear dari LCD. Kemudian diberikan pemetaan di bagian LCD untuk di print nilai potensio. Di sini 0,0 berarti ini akan tampil di barisan pertama. Kemudian di sini 0,1, maka yang di print adalah nilai sensor. Nilai sensor itu didapat dari pembacaan analog dari pin potensio. Kemudian ini akan diletakkan di baris kedua. Kemudian setelah itu diberi kondisi pin buzzer atau buzzernya itu low, jadi tidak menyala atau tidak berbunyi. Kemudian diberikan delay sebesar 1000. Selanjutnya jika else akan ditampilkan Anda tidak memiliki akses. Kemudian untuk pin buzzernya atau buzzernya diberi kondisi high atau menyala. Sama seperti sebelumnya diberi delay. Jadi hampir sama seperti kondisi sebelumnya, cuma outputnya itu diubah sedikit, yaitu di bagian LCD dan di bagian kondisi buzzernya. Setelah itu kita ekspor dan masukkan ke bagian projectnya. Oke, kemudian selanjutnya kita play. Di sini button ditekan dan potensiometer itu angkanya di 635. Jika kita turunkan, maka nilai akan berubah, dan jika kita naikkan, maka nilai juga akan berubah. Bila tombolnya tidak ditekan, maka akan memunculkan tulisan Anda tidak memiliki akses, dan seharusnya buzzer ini berbunyi karena kondisinya juga sudah benar, namun entah dari Paretosnya atau dari mananya saya kurang begitu mengerti. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan solusi, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next video.